Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu hukumannya sangatlah dahsyat. Ayat ini menerangkan dan menjelaskan kepada kita ada dua perkara penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, dia menjaga hubungan dia dengan manusia, dan kedua, dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Inilah hablum minan nas, hubungan seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Dan seseorang tidak dikatakan muslim yang baik sampai dia bisa bersikap baik dengan manusia. Bahkan dalam banyak riwayat kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas seorang hamba tergantung bagaimana perbuatan hamba itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi baik sampai kita berbuat baik kepada manusia. Kita tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak bersyukur dengan kebaikan yang manusia berikan kepada kita. Iya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di muka bumi ini, maka niscaya siapa yang ada di langit akan merahmatimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada kita. Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita. Ya, kapan? Ketika kita berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Allahu fi aunil 'abdi makana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba. Kapan Allah menolong seorang hamba? Ketika dia menolong saudaranya. Jadi ini dua ikatan yang tidak akan bisa dilepas. Iya, hubungan seorang dengan manusia ya itu sangat berketerkaitan. Bagaimana baik ataukah tidak baiknya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagaimana perlakuan kita kepada manusia, maka demikian perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barang siapa yang seseorang membuka aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya di dunia dan akhiratnya. Namun terkadang para hadirin,
Dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian stigma yang ada di benak sebagian para penuntut ilmu, ya, kalau permasalahan muamalah itu bukanlah perkara pokok dan pondasi dalam agama. Ya, itu bukan perkara manhaj. Itu cuma perkara cabangan. Nah, ketika mereka menganggap ini bukan perkara manhaj, disitulah mereka bermudah-mudahan ketika berketerkaitan dengan manusia. Padahal ayat yang saya baca tadi, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala di sini mengedepankan perkara hablum minan nas, baru setelahnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hablum minallah. Kenapa? Bukan kita berbicara bahwasanya hubungan haknya Allah itu dinomorduakan, tidak. Tetapi haknya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Sehingga bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hamba-hambanya. Nah, berbeda dengan hubungan kita dengan manusia. Ketika hubungan kita dengan manusia, ya, akan berbeda dengan hubungan kita dengan Allah dalam bab dia tidak sengaja, dia belum balik, dia lupa, akan berbeda hukumnya. Seseorang, ya, ketika dia lupa ataukah salah yang berketerkaitan dengan antara dia dengan Allah, bisa saja Allah akan memaafkan dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, jangan engkau ambil dosa dari kami apabila kami salah atau kami lupa padanya. Akan tetapi ketika kita berketerkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, kita lupa ataukah kita salah atau kita nggak sengaja, maka nggak cukup di situ, akhi ini qadarullah ya, afwan ya, nggak cukup. Harus ada, ya, pengganti yang harus kita ganti dari kerusakan yang terjadi karena kelupaannya kita. Tapi misalnya nih, antum penjual tiket, ya, nah si fulan telah membeli tiket dari antum dan dia sudah bayar, ya, nah kemudian dia pergi ke bandara, qadarullah masyafal, tiket yang antum beli lupa antum kirim sama dia. Pesawat sudah terbang, baru antum kirim tiketnya. Lupa antum kan? Antum nggak sengaja. Dosa nggak? Dosa atau nggak? Nggak sengaja, lupa. Kita dengan Allah lupa, dosa atau tidak? Kita nggak dosa karena kita nggak sengaja. Tetapi kerugian-kerugian yang terjadi pada orang tadi harus kita ganti atau tidak? Harus kita ganti. Akhi, saya qadarullah lupa. Iya, saya akui Anda lupa. Karena memang manusia itu pelupa. Tapi semua kerugian yang terjadi dikarenakan kelupaan kamu harus kamu bayar. Karena hubungan dengan manusia itu sifatnya apa? Berat. Kalau hubungan dengan Allah, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Bisa dipahami sehingga dengan bab ini para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah, ya, seorang muslim sejati dia sangat menjaga hal-hal yang seperti ini. Dia sangat menjaga hal-hal yang seperti ini. Ya, ia akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya dengan kita mentauhidkannya. Bukan hanya dengan kita tidak berbuat syirik. Bukan hanya dengan kita menjaga akidah. Bukan hanya kita tidak makan riba. Iya, bukan hanya kita tidak berjudi. Bukan hanya dengan kita tidak berbuat bid'ah. Akan tetapi selamatnya seseorang ke dalam dari surga, selamatnya seseorang dari nerakanya Allah dan masuknya dia ke dalam surga, terkadang, ya, babnya itu antara hubungan dia dengan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang dia memiliki harta yang banyak. Dia punya uang yang banyak.
Kemudian dia meminjamkan uang yang dia miliki tersebut, setiap jatuh waktu tempo dia mengirim orang-orang untuk menagih hutangnya. Dan dia berkata, kalau seandainya mereka mampu untuk membayar hutang, maka ambillah hutang itu, dan kalau seandainya dia tidak mampu membayar hutang, maka maafkanlah dia, semoga Allah memaafkan saya. Ketika laki-laki ini mati, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah bertanya kepadanya, ya fulan, apa kebaikan yang telah engkau kumpulkan? Dia berkata, aku tidak punya kebaikan ya Allah, tetapi aku punya harta demikian yang kita sebutkan tadi. Dia ceritakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, dulu engkau telah memaafkan manusia, maka hari ini aku memaafkan engkau. Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Dan sebaliknya para hadirin, ada perkara-perkara yang seseorang itu digiring ke dalam nerakanya Allah dalam keadaan dia sangat menjaga hubungan baik dia dengan Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Akan tetapi ketika dia tidak menjaga hubungan dia dengan manusia, maka bangkrut semua apa yang telah dia kumpulkan di dunia, dan Allah menyeret dia ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, hal tadri ma huwal muflis? Hal tadru man huwal muflis? Apa kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang mereka tidak punya sesuatu yang mereka dagangkan, orang yang tidak punya harta. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflis yaumal qiyamah ya'ti bi salatin. Orang yang bangkrut di yaumul qiyamah adalah orang yang datang dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan amalan-amalan yang sangat banyak. Sangat banyak sekali amalannya. Tetapi kemudian ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia telah menzalimi saya, dia telah memukul saya, dia telah mengambil harta saya. Semua manusia datang mengadu di hadapan Allah, ngantri. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang telah dia lelah bekerja, beribadah di dunia ini. Dia tahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah yang berkaitannya dengan Allah. Dia bangun di malam hari untuk sholat malam. Dia bangun di subuh hari untuk bisa pergi ke masjid. Dia mengeluarkan zakat, dia haji, capek, lelah. Tapi ketika dia tidak menjaga hubungan dia dengan manusia, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, orang menyepelekan karena ini bukan masalah manhaj. Ini bukan masalah usul. Ini bukan masalah pokok. Ini adalah sebuah hal yang sangat besar kekeliruannya. Seseorang istighfaf dalam perkara agama ini besar. Al-istighfaf itu meringan-ringankan, menyepelekan. Faham? Sementara itu adalah hal yang telah diatur oleh Allah. Hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Nabi, kemudian dia merasa istighfaf dengan perkara tersebut, menyepelekan, merendahkan, menganggap kecil. Maka ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ukubahnya. Iya, makanya ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ucapan yang sangat indah yang diterangkan dan dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, aku melihat anna an-nasa al-yawma yahtamuna bil janibil awal ala wa huwa al-ilm wa la yahtamuna bil janibil akhar ala wal akhlaqul was suluk. Kata Syekh Al-Albani, aku melihat di akhir-akhir ini banyak sekali manusia yang mereka sangat semangat untuk hadir di majelis ilmu. Ya, gelombang orang berhijrah. Kata Syekh Al-Albani, akan tetapi mereka tidak fokus dan menganggap sepele perkara yang kedua. Apa itu? Al-akhlaqu wa suluk. Akhlak dan thariqah mereka. Fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yahsuru da'watahu min ajli mahasin al-akhlaq wa makarimiha حينما يأتي بالعادات الحسر فيقول إنما بعثت
liutammima makarimal akhlaqi. Dan kalau kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mendatangkan dengan kalimat hasr, kalimat pembatas. Ya, innama hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kata Syekh Albani rahimahullah, fa innama dzalika yakni anna makarimal akhlaqi juz'un asasiyun min da'watir Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Albani rahimahullah, fa inna dzalik, maksud daripada ucapan Nabi tersebut bahwasanya makarimal akhlaq, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, itu merupakan juz'un asasiyun. Dia merupakan bagian yang asas, dia itu pondasi dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para hadirin dan hadirat, setiap zaman kita akan mendapatkan ya ahlul fitan dan ahlul haq yang itu semuanya kembali kepada akhlak. Bagaimana sikapnya ahlul fitan ya ketika terjadi sebuah permasalahan, dan bagaimana sikap alul haq bersikap ketika terjadi fitnah. Itu semuanya kembali kepada akhlak. Ya, di antara sikap atau akhlak adalah ta'anni, berhati-hati. Ya, tidak terburu-buru. Tidak cepat memvonis, tidak cepat mengklaim, tetapi memvalidasi sesuatu perkara dulu sebelum dia berbicara. Ini kan bab akhlak semuanya. Ini kan bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim. Saya sebutkan beberapa kondisi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah perjalanan safar yang kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal, dan singkat cerita beliau dibawa oleh seorang laki-laki ya kembali bertemu dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, dan kembalilah semua pasukan muslimin, begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum melihat tersebar isu pada waktu itu di kota Madinah, manusia dibagi menjadi dua golongan. Ya, manusia yang mereka memang ahlul fitan, menginginkan fitnah, dan setiap kejadian-kejadian yang terjadi mereka ya menggunakan lawazim. Lah, ini seorang perempuan berjalan dengan laki-laki yang muda, berdua-duaan. Kan tidaklah dua orang yang berdua-duaan kecuali ada syaitan di situ. Pasti dia berzina ini. Dia berzina. Ya, nah kesimpulan dia tanpa ada bukti tadi tidak cukup berhenti pada dirinya. Dia akan sebarkan kepada si B, sebarkan kepada si C, sebarkan kepada si D, sebarkan kepada si E. Ini model-model manusia yang semuanya kembali menunjukkan tidak punya akal, tidak punya akhlak. Ya, terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Baik. Nah, sementara orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya mereka diam. Mereka tidak berkomentar apapun sampai datang perkaranya dengan jelas. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, kalau seandainya memang engkau melakukan perbuatan tersebut, bertobatlah kepada Allah. Allah itu Maha menerima taubat. Dan kalau seandainya engkau tidak melakukan perbuatan tersebut, Allah sendiri akan membelamu." Beda kan? Beda antara ahlul fitan dengan orang yang mereka bukan dari kalangan ahlul fitan. Dan ini kembalinya ke bab apa? Teman-teman semuanya. Kembali ke dalam bab apa ini? Akhlak. Jati diri seorang muslim. Pribadi seorang muslim, attitude seorang muslim. Ya. Sehingga datang khabar dari langit, Allah Subhanahu wa taala mensucikan nama Aisyah. Lah, orang yang sudah kadung tadi
menyebarkan berita-berita bohong tadi, ya sudah yakin dia 100%, apa yang disebarkan kemudian turun ayat dari langit ke-7, apakah mereka terima? Belum tentu mereka terima. Ya karena sikap terburu-burunya mereka mencela manusia, menuduh manusia, yang akhirnya tidak hanya berhenti di situ, mau tidak mau dia akan menolak ayat Al-Quranul Karim. Tapi orang yang menjaga sikapnya, menjaga lisannya, menjaga mulutnya, apapun kondisi, dia selalu akan dalam keadaan baik. Dia akan selalu dalam keadaan baik. Tidak ada yang perlu dia klarifikasi, karena tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Ya, jadi di sini memberikan pelajaran kepada kita, wahai para penuntut ilmu, wahai saudara-saudaraku muslim dan muslimah, untuk kita berhati-hati apapun kondisi dan keadaan. Jadikan rumah kita itu luas buat kita. Itu pesan Nabi kita SAW. Jangan kita jadikan diri kita sebagai corong, jangan jadikan diri kita sebagai juru bicara yang gak digaji, juru bicara yang gak dibayar. Ya akhirnya nanti akan banyak klarifikasi yang Anda harus klarifikasi. Dan itu akan membuat Anda lelah. Di dunia saja Anda sudah bikin lelah, apalagi di akhirat. Makanya dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia diam ataukah dia apa? Berbicara dengan baik. Iya. Yang kedua, saya sebutkan contoh. Orang-orang yang mereka terfitnah dari isu-isu murahan di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya akhirnya mereka mengepung Utsman bin Affan di rumahnya beliau, ya, dan kemudian mereka membunuh nyawa manusia yang tidak berdosa, membunuh khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh seseorang yang menjadi sahabat Nabi di dalam surga nanti. Dan semuanya ini para hadirin karena mereka tidak berakhlak dengan akhlak seorang muslim. Tidak ada ta'aninya, ya suudzon, terburu-buru, berprasangka jelek. Ya, itu semua masuk ke dalam bab akhlak. Iya, sudah kadung yakin orang itu jelek tanpa ada bukti. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika datang kejelasan kepada mereka dengan penjelasan yang jelas, tetap juga nggak diterima. Karena sudah kadung yakin. Ketika mereka datang ke kota Madinah, kemudian mereka bertanya, siapa orang-orang yang paling alim di negeri ini? Kemudian ditunjukkanlah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah benar si Utsman ini dia tidak ikut perang Badar? Apakah benar dia ini lari dari perang Uhud? Dan apakah benar dia ini tidak ikut Bai'atur Ridwan? Jadi cuma sekedar klarifikasi untuk membenarkan apa yang mereka lakukan dari pergerakan. Seharusnya kalau memang mereka ingin cari ilmu, sebelum mereka membuat pergerakan, sebelum mereka mengepung rumah Utsman bin Affan, kan tanya dulu sama ahli ilmi. Ini masalahnya mereka sudah buat pergerakan, sudah mengepung rumah Utsman bin Affan, sudah membuat fitnah, baru cari penguat. Ini sebenarnya cuma sekedar penguat. Yang penguat itu bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Itu alul fitan. Dari masa ke masa. Taib. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan, iya, Utsman lari dari perang Uhud. Utsman tidak ikut perang Badar. Utsman tidak mengikut dari Bai'atur Ridwan. Betul kata Abdullah bin Umar. Kemudian kata laki-laki ini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi seakan-akan apa yang mereka lakukan telah didukung oleh siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala semakin yakin dia. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wahai fulan, sini saya ceritakan kepada engkau bagaimana duduk permasalahannya. Sini saya ceritakan bagaimana duduk permasalahannya. Yang pertama, tidak ikut sertanya Utsman bin Affan dari perang Badar. Pada waktu itu istri beliau yang
yang putri beliau, putrinya Rasulullah yang menjadi istrinya Utsman bin Affan adalah sakit pada waktu itu. Dan Nabi SAW sebagai pimpinan perang dan juga sebagai seorang Rasul memberikan izin kepada Utsman tidak ikut berperang, dan beliau mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Nah, Ahlul Fitan tadi karena istijalnya mereka, karena terburu-burunya mereka, tidak memvalidasi sebuah data dengan benar, kesimpulannya mereka apa? Kesimpulannya mereka ini Utsman jelek. Banyak orang-orang dari sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar, kenapa dia jadi pemimpin? Kenapa enggak orang lain? Tapi berbeda pandangannya orang-orang yang ta'ani, yang tidak terburu-buru, yang enggak ada suudzonnya dengan orang. Ya. Kemudian benar-benar memvalidasi data tersebut. Ternyata apa? Nabi SAW memberikan izin kepada beliau dan beliau mendapatkan pahala sama seperti orang yang ikut berperang. Yang kedua, Utsman bin Affan, iya betul beliau lari dari perang Uhud. Karena pada waktu itu setelah meninggal Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terjadi kekacauan dalam peperangan pada waktu itu dan manusia dibagi menjadi 3 golongan. Ada yang mereka lari, ada yang mereka tetap di Uhud, ada sebagian mereka yang masih melihat Nabi Muhammad SAW dan mereka terus berjuang. Dan di antara yang lari pada waktu itu adalah Utsman bin Affan. Kenapa beliau lari? Nabi sudah meninggal, musyrikin sudah semakin dekat, apalagi kalau kita tidak menyelamatkan diri kita. Dan ternyata Allah menurunkan ayat dari langit ke-7 memaafkan Utsman bin Affan dan siapa yang lari dari perang Uhud tersebut. Terdengar gak di telinga mereka? Kadang terdengar cuma pura-pura gak mau dengar. Karena apa? Sudah suudzon duluan, sudah kadung benci duluan, sehingga tidak pernah bersikap adil. Makanya Allah ingatkan kita sebuah akhlak dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena kebencian engkau kepada suatu kaum kemudian kau tidak bersikap adil. Bersikap adillah kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ini babnya lari ke mana teman-teman? Ke akhlak. Ini kembali ke akhlak jati diri seorang muslim. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan tidak ikut dalam Bai'atur Ridwan karena pada waktu itu beliau ditugaskan dengan tugas yang mulia yang tidak ada yang bisa menjalankan tugas ini kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Umar, dan Nabi beliau mengangkat tangan beliau dan beliau berkata, hadhihi yadu Utsman, ini tangan Utsman. Tangan Utsman saya ganti dengan tangan saya. Nah, kesimpulannya Ahlul Fitan, orang yang gak punya akhlak istijal tadi, dengan 3 kasus ini mereka menggambarkan Utsman itu orang yang gak baik. Kan begitu? Tetapi para orang-orang yang lurus akhlaknya, berhati-hati, tidak terburu-buru, tidak suudzon, kesimpulan mereka apa? Utsman adalah orang yang baik dengan 3 kasus yang beliau lewati tadi. Beliau dapat pahala sama seperti orang yang ikut perang Badar. Beliau tangan dia diganti oleh Nabi SAW. Yang ketiga, Allah telah memaafkan beliau. Nah, setelah mereka mendengarkan penjelasan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, apakah mereka terima teman-teman? Oh, kita ternyata salah, kita harus rujuk, kita harus bertobat, kita harus pulang, jangan mengepung Utsman lagi. Enggak. Karena memang seperti saya sebutkan tadi, karena akhlak yang jelek, istijal tadi, dia sudah yakin sesuatu, datang kepadanya kebenaran, sulit akan diterima. Sulit akan diterima. Berat akan diterima. Jelas ya? Maka di sini teman-teman semuanya, ya faedah juga bisa kita petik dari kisah yang saya sebutkan ini. Terkadang penjelasan sebuah perkara akan kelirunya sesuatu itu tidak kembali kepada Ahlul Fitan itu sendiri. Terkadang gak bermanfaat. Tetapi apa? Untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman. Untuk mendapatkan penjelasan bagi orang-orang yang memang jujur untuk mencari kebenaran. Tapi Ahlul Fitan tetap akan demikian seterang apapun penjelasan.
Jadi antum jangan dibuat lelah memaksa diri supaya lawannya antum bisa mendapatkan hidayah. Udah, kita jangan terbebani hal yang seperti itu. Cukup menyampaikan, udah selesai. Ya, walaupun kondisinya seperti saya sebutkan tadi, ahlul fitan terkadang nggak bisa mengambil pelajaran. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika disucikan namanya dari langit ketujuh, yang orang-orang munafikun bermain dengan isu-isu tersebut dan menuduh beliau sebagai penzina. Setelah turun ayat dari langit ketujuh, apakah mereka terima? Nggak terima juga. Makanya terkadang saya tegaskan kembali penjelasan sebuah perkara untuk mengingkari sebuah kesesatan, terkadang manfaatnya bukan kembali ke orang yang terkena dengan kesesatan tadi, tapi apa? Manfaatnya adalah untuk mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Ya, manfaatnya adalah untuk mendapatkan hidayah orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Ya, jadi tetap kita harus menyampaikan. Ya, karena walaupun tujuannya bukan mereka. Baik, nah kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di antara isu yang disebarkan pada waktu itu, bahwasannya Utsman bin Affan itu mengusir Abu Darda. Abu Darda sahabat yang zuhud, sahabat yang abid, yang Nabi sangat mencintainya. Tega-teganya dia mengusir Abu Darda. Luar biasa ini orang. Orang yang dicintai Nabi diusir sama dia. Ini kesimpulannya siapa? Kesimpulannya ahlul fitan. Karena dimulai dari sifat istijal tadi. Karena dimulai dari suudzon, prasangka jelek kepada seseorang. Akhirnya muncul hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Muncul ya perkara-perkara negatif dalam dia bersikap. Dan ternyata sebenarnya kalau kita mau menelusuri, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hanya berkata ketika terjadi perselisihan antara Abu Darda dengan Muawiyah. Muawiyah sebagai gubernur pada waktu itu di Kufah dan Abu Darda tinggal di Kufah. Ada perbedaan fikih antara Muawiyah dengan Abu Darda. Abu Darda sahabat yang mulia, ulama dari kalangan sahabat. Muawiyah adalah ulama dan juga pemimpin. Sehingga ini punya dua power kekuatan besar ini. Dan terjadi perbedaan fikih antara mereka berdua. Sehingga orang-orang awam terjadi fitnah di kalangan orang awam. Ya. Nah, Muawiyah radhiyallahu taala mengirim surat kepada Utsman bin Affan tentang kondisi fitnah yang terjadi di Kufah karena adanya perbedaan pandangan antara Muawiyah dengan Abu Darda. Kemudian Utsman bin Affan berkata radhiyallahu taala anhu kepada Abu Darda, kalau memang seandainya engkau ingin pergi ke sebuah tempat yang bernama Rabuh, antum silakan pergi ke sana. Beliau hanya menyarankan ya supaya untuk mengurangi pintu-pintu fitnah. Untuk menyedikitkan kondisi-kondisi yang terjadi pada waktu itu. Beliau nggak ngusir. Beliau cuma menyarankan. Bedakan bahasanya. Tapi bahasa yang dikeluarkan oleh ahlul fitan karena istijal mereka tadi, jauhnya akhlak seorang muslim pada diri mereka, akhirnya yang munculnya apa? Fitnah. Utsman itu kejam. Tega-teganya sahabat yang dicintai oleh Nabi diusir sama dia demi menjaga kroninya. Ya demi menjaga keluarganya, itu kan keluarga dia Muawiyah. Pemimpin bagaimana? Pemimpin macam apa ini? Pemimpin gak bersikap adil. Pemimpin yang dia hanya menjaga keluarganya saja. Itu kan kesimpulan orang bahlul. Kesimpulan ahlul fitan. Kesimpulan orang-orang yang terlalu terburu-buru dalam bersikap. Maka inilah selalu akan terjadi perbedaan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang muslim yang sejati. Yang mengerti tentang agamanya. Dengan orang yang memang mereka menginginkan fitnah dari setiap masa dan kejadian yang ada. Dan itu akan terus ada sampai hari ini. Antum silakan lihat setiap fitnah-fitnah yang terjadi. Antum lihat silakan fitnah-fitnah yang terjadi. Bagaimana sikap para ulama, bagaimana sikap seorang muslim yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia akan selalu selamat biiznillah. Karena dia menjaga akhlaknya, menjaga kepribadiannya, menjaga lisannya, tidak terburu-buru dalam bersikap. Taib. Kemudian
Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wal waqi, kata beliau, annani kuntu fi ibtida'i talabil ilmi wa hidayat Allah azza wa jalla iyaya ila tauhidil khalis wa tilai ala ma ya'ishul alam al-islami minal bu'di an hadha tauhid. Dan kenyataannya, kata beliau, annani kuntu fi ibtida'i, di awal aku belajar dan menuntut ilmu, dan di awal aku mendapatkan hidayah kepada tauhid, ya, dan aku melihat kondisi dan keadaan umat Islam jauhnya mereka dari tauhid. Syekh Al-Albani menganggap bahwasanya masalah di awal yang dialami oleh umat Islam hari ini jauhnya mereka dari tauhid, jauhnya mereka dari akidah. Dan itu kenyataan yang terjadi. Namun walakinni ma'az zaman, kata Syekh, akan tetapi bersama berlalunya waktu, sirtu, aku berjalan dan aku nampak bahwasanya di sana ada masalah yang lainnya. Ada masalah yang lainnya yang dikaitkan, yang digandengkan dengan masalah tauhid tadi. Jadi permasalahannya bukan hanya mereka jauh dari tauhid, dan ternyata juga umat Islam jauhnya mereka dari akhlak yang mulia. Jadi dua poin penting kata Syekh Al-Albani. Ya, yang umat Islam itu hanya sekedar namanya Islam, tetapi akidah mereka jauh daripada akidah Islam, dan akhlak mereka juga jauh daripada akhlak Islam. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, dan sebagiannya sudah kita baca ayyuhal ikhwah, Nabi SAW itu sangat konsen, sangat fokus untuk membentuk sebuah kepribadian seorang muslim. Iya, untuk membentuk jati diri seorang muslim. Terkadang Nabi SAW menyebutkan dari sifat-sifat orang-orang munafik, ya, untuk memberikan kepada kita gambaran, ini loh sifat munafik. Kalian sebagai seorang muslim jangan punya sikap yang seperti ini. Kalian sebagai seorang yang beriman jangan punya perangai dengan perangai yang seperti ini. Walaupun Nabi tidak mengisyaratkan langsung, tapi orang yang berakal sudah cukup memahami. Bagaimana sikap orang munafik yang Rasulullah sebutkan? Mereka punya tanda, disebutkan dalam sebagai riwayat hadis 3, ada sebagian menyebutkan 4. Di antara sifat orang munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika mereka berselisih, mereka selalu berkhianat. Dan mereka nggak bisa bersikap adil ketika terjadi perselisihan. Hati-hati. Rasulullah SAW konteks ketika berbicara tentang kenifakan, ya, konteksnya adalah sebagai bentuk peringatan, jangan sampai kalian wahai muslimin punya sikap seperti sikap mereka. Dan kalau kita mau membuka lembaran-lembaran kehidupan kita, dan kalau kita mau menelaah perjalanan kehidupan kita, yang tadinya kita bekerja sama dengan seseorang, kita pernah berteman dengannya, kita pernah menjadi akrab dengannya, ya, kita pernah berdagang bersamanya, kita pernah mengambil keuntungan dari dia, dan juga dia pernah mengambil keuntungan dari kita. Kemudian terjadi perselisihan, kemudian tidak terjadi kecocokan, kemudian sudah tidak bisa lagi dibangun kerjasama. Maka di sini akan ada dua sikap yang berbeda, sikap seorang muslim dan sikap orang yang punya kenifakan. Bagaimana sikap orang munafik tersebut? Sikap orang munafik, ya, dia akan selalu berkhianat, dia selalu akan main curang. Dia akan caci, dia akan cela. Saban hari si fulan itu, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begitu. Padahal dulu temannya, padahal dulu sahabatnya. Karena apa? Cuman secuil dari perkara dunia. Ya, dia halalkan untuk menghibahi, mencela, menjatuhkan orang yang sudah tidak lagi sejalan dengannya. Tapi seorang muslim tidak akan demikian. Seorang muslim yang punya kepribadian yang sejati, dia akan berkata, dia telah berbuat baik kepada saya. Sudah sekian lama saya berjalan dengan dia, alhamdulillah. Ya, namanya manusia. Ya, jangankan pertemanan, kadang suami istri yang diikat dengan sakral kalimat
Ya saya nikahkan, bisa saja terpisah, apalagi cuman perdagangan. Ya saya punya kekurangan, ya sebagaimana mungkin dia juga punya kekurangan. Ya sudah selesai masalah. Ya, apa yang telah kita lakukan kebaikan kepadanya dari pahala tetap akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak apa? Tidak lagi berdagang bersama. Padahal kan apa ya? Kan begitu jelas. Bagaimana sikap seorang muslim? Bagaimana sikap seorang yang punya kenifakan? Masalahnya Mas, ketika Anda berdagang dengan seseorang dan kemudian Anda tidak lagi berdagang, itu bukan Anda pertama kali di dunia. Bukan Anda pertama kali di dunia. Ada miliaran manusia yang sama seperti Anda, dia berdagang dengan orang lain yang kemudian dia tidak lagi jadi berdagang, itu biasa. Cuma yang nggak biasanya lah caci makinya Anda. Yang tidak biasa itu adalah fitnahnya Anda sebagai seorang muslim. Ya, yang keuntungan Anda dapatkan dari cacian makian itu kalaupun ada, maka nggak sebesar tanggung jawab Anda nanti kelak di akhirat. Teman-teman semuanya, perkara yang halal saja akan menjadi hutang nanti kita kelak di yaumul qiyamah yang akan dituntut oleh Allah. Jelas ya? Perkara yang halal, saya katakan perkara yang halal itu akan jadi hutang nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Antum makan makanan nanti siang, antum makan pagi dari pagi, itu jadi hutang antum, akan ditanya sama Allah. Iya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau makan beberapa butir kurma, ya beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumul qiyamah, demi Allah, Allah akan bertanya dengan nikmat yang aku makan hari ini, nanti kelak di yaumul qiyamah ditanya. Perkara yang halal aja membuat Nabi nangis, takut. Lah gimana cacian, makian, fitnah, menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu kan menjadi berat, hutang kita di depan Allah akan dituntut. Iya, dia berkata, ya Allah, dia telah memfitnah saya, Allah, dia telah menzalimi saya, Allah, dia telah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan, ya Allah. Kita mau jadi apa di sana, ya ikhwah? Maka di sini pentingnya kita berakhlak sebagai akhlak seorang muslim. Pentingnya kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan ini perkara besar. Ini bukan perkara kecil, ini bukan perkara sepele. Ya ini bukan perkara sifatnya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak berdosa. Ini jadi hutang buat kita. Ia akan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan nuntut kita nanti. Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita. Dari hutang yang selama ini kita berhutang. Jelas ya? Makanya dalam sebuah kisah teman-teman semuanya, selain orang-orang munafik, orang Yahudi juga punya sikap yang seperti ini. Gak pernah bersikap adil. Selalu curang ketika terjadi apa? Terjadi perselisihan, curang selalu mereka. Sebelum saya cerita tentang Yahudi, Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala pernah diceritakan ada orang yang berselisih dengan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Sehingga mereka punya ucapan-ucapan A, B, C, D kepada Syekh Abdul Razak. Ketika Syekh ditanya tentang beliau ini, beliau hanya berkata, apa yang si fulan ucapkan kepada saya enggak semua salah. Dan apa yang saya sampaikan tentang dia enggak semua benar. Subhanallah. Paham ya? Apa yang dia bicarakan tentang saya enggak semua salah. Iya, dan apa yang saya bicarakan tentang dia enggak semua benar. Ya, dan mungkin kalau beliau mengenal saya, ya akan lebih banyak lagi catatannya kepada tentang saya. Tapi mungkin enggak terlalu kenal, maka catatannya lebih sedikit. Ini dalam keadaan sedang berselisih. Kita kadang gak berselisih, di depannya manis, di belakangnya sikut. Gak berselisih, lagi mana lagi berselisih. Iya teman-teman semuanya, kalau misalnya ada orang berbuat baik kepada kita dan kemudian kita balas kebaikan itu hal yang biasa. Itu bukan manusiawi, hewani juga begitu. Betul gak? Antum punya kucing yang antum pelihara dari kecil, dia jaga nggak antum? Ya, bahkan terkadang singa yang dijaga dari kecil, dari bayi singanya,
Ketika dia sudah besar, walaupun dia buas, dia nggak menyakiti tuannya. Jadi berbuat baik, membalas perbuatan baik orang, itu bukan manusiawi, hewani juga begitu. Jadi jangan merasa hebat ketika Anda sudah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda. Tapi seorang muslim, dia akan dikatakan hebat. Ya tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang berbuat jelek kepadanya, dia tetap akan berbuat baik. Ini jati diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidup Nabi kita, dari ujian demi ujian yang beliau hadapi, demi cobaan yang beliau dapatkan. Ternyata di antara hal yang paling menyedihkan Rasulullah adalah ketika beliau diusir di Taif. Dan itu sebagaimana diceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang lebih mengecewakan dan berat dalam hidupmu setelah perang Uhud?" Kita ketahui Nabi kita tersungkur dalam sebuah lubang. Iya, beliau hampir terbunuh pada waktu itu perang Uhud. Berat buat Nabi. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih berat buat saya, yang melebihi dari perang Uhud. Yaitu ketika aku datang ke Taif, ya aku mengharapkan mereka bisa masuk Islam. Karena tahun itu merupakan tahun kesedihan untuk Nabi. Istri beliau meninggal, Khadijah radhiyallahu taala anha. Paman beliau juga yang selalu meninggungi beliau meninggal di tahun itu. Sehingga tekanan-tekanan musyrikin semakin kuat. Yang biasanya ada tekanan-tekanan musyrikin di stop oleh Abu Thalib, dan terkadang beliau terhibur dengan apa? Ada istri beliau yang selalu menyemangati beliau. Tapi tahun itu keduanya telah meninggal. Ya, dan kemudian Nabi diusir lagi di Taif. Itu berat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berat sekali. Sebagaimana digambarkan tadi. Tapi subhanallah, di tengah kekecewaan Rasulullah, di tengah beratnya hidup yang beliau pikul pada waktu itu, ya tidak tanggung-tanggung malaikat datang memberikan bantuan. Malaikat, bukan jenderal bintang 2. Kita kadang punya teman polisi, ya tingkatnya itu masih apa ya? Ya mungkin tingkatnya masih tiga balok lah. Itu sudah petenteng kitanya ya. Wah, saya ini ada temannya polisi ini. Udah petenteng ke sana kemari. Ini malaikat. Malaikat datang, kekuatan malaikat disebutkan dalam sebagian hadis, satu hentakan malaikat itu bisa menyeret orang 70.000 dalam neraka. Kekuatan malaikat. Sekali hentakan 70.000 masuk neraka. Banyak nggak 70.000 orang? Hah? Mungkin satu kecamatan di Mojokerto ya. Ada. Atau satu kabupaten. Satu kecamatan ya. 70.000 masuk neraka. Nah, kekuatan inilah yang datang menawarkan kepada Nabi SAW untuk apa? Menghimpit mereka di antara dua gunung. Apa kata Nabi kita SAW? Rasulullah SAW, biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara mereka yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pribadi seorang muslim, jati diri seorang muslim, dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalas. Dia berharap mudah-mudahan ada kebaikan yang ada pada diri mereka setelah ini. Ya. Dan kita sudah sering sekali mengatakan Nabi kita suri toladan buat kita. Itu semua sudah khatam pembahasannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah khatam kita. Cuman terkadang mohon maaf ya teman-teman semuanya, kita hanya Nabi kita suri toladan buat kita. Ini satu. Nanti masalah celana satu, masalah nggak tahlilan satu, nggak masalah maulidan satu. Hanya sebatas-batas itu saja. Tapi ketika terjadi perselisihan, terjadi ketidakcocokan, hilang semua sunnah Nabi. Ya mohon maaf, dipakai sunnahnya sunnah Yahudi yang dipakai. Sunnahnya sunnah orang munafik. Bukan sunnah Rasulullah SAW lagi. Ketika Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, masuk Islam pada waktu itu.
Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan sampaikan kepada siapapun keislaman aku kepada orang Yahudi sampai aku mengabarkan kepada engkau. Kemudian tiba pada waktunya Rasulullah SAW mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam, dan mereka tetap bengal, ya, dan tidak tetap dengan pendirian kekafirannya tidak mau masuk Islam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai ma'asyaral Yahudi, bagaimana menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kemudian kata Yahudi, kata gerombolan Yahudi ini, dia itulah pendeta kami. Dialah orang yang terbaik dari kalangan kami. Dia orang yang alim, orang yang paling alim dari kalangan kami. Dipuji dengan pujian. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Gak mungkin, orang sehebat dia akan masuk agama kamu, gak mungkin itu. Gak mungkin sekali. Kemudian keluarlah Abdullah bin Salam. Dan kemudian beliau berkata, ya ma'asyaral Yahud, wahai ma'asyaral Yahudi, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya inilah Nabi yang dulu aku telah bacakan kepada kalian. Dan aku telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kira-kira ucapan Yahudi tadi? Mau masuk Islam dia. Tadi kan dipuji tadi kan, alimuna, ya khairuna, orang terbaik dari kalangan kami, ulama terbaik dari kalangan kami. Pujian atirah. Ya mereka memuji Abdullah bin Salam. Tapi ketika sudah tidak lagi sejalan, ya mereka mengatakan anta jahiluna wa bani jahilina. Ente orang paling goblok dari kalangan kami. Ente anaknya orang paling goblok dari kalangan kami. Cacian makian. Dan kemudian Abdullah bin Salam berkata, ya Rasulullah, bukankah aku telah mengatakan orang Yahudi itu gak pernah bersikap adil ketika mereka berselisih. Mereka selalu sifatnya berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan ketika orang sejalan dengan dia. Begitu juga akan berlebih-lebihan ketika orang tersebut tidak sejalan dengan dia. Makanya seorang muslim, dia punya jati diri, tidak berlebih-lebihan dengan seseorang di dalam mencintai, dan juga tidak berlebih-lebihan dengan seseorang di dalam membenci. Itu jati seorang muslim, itu akhlak seorang muslim yang harus kita berhias dengannya, sehingga insya Allah kita akan selamat dari beraneka ragam banyak fitnah yang terjadi. Bisa difahami para hadirin? Kemudian di antara hal yang perlu untuk kita ketahui, ya, membentuk seorang jati diri seorang muslim, para hadirin dan hadirat, adalah kita menjadi orang yang terbaik minimal untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk keluarga kita. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik yang lebih besar, yang lebih luas, tetapi kepada orang-orang yang paling terdekat dengan kita, kita harus menjadi sosok, ya, dari sosok kehidupan Nabi SAW dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, karena hidayah, sunnah yang dipelajari oleh seseorang, efek pertama kali yang akan mendapatkan baiknya adalah orang yang terdekat dengan kita. Tapi kalau seandainya kita sudah belajar, sudah nuntut ilmu, ya sudah sekian kitab sudah kita tamatkan, setiap guru kita datangi, tetapi tidak berubah hubungan kita dengan istri, tidak berubah hubungan kita dengan anak-anak kita, tidak berubah hubungan kita dengan keluarga kita, maka kita khawatir apa yang kita belajar tidak akan bermanfaat. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, dulu mereka ketika belajar dan menuntut ilmu itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah sikap mereka dengan manusia dan juga mengubah sikap mereka dengan Allah. Nggak butuh waktu lama. Kata siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Akhlak mereka dengan manusia berubah, akhlak mereka dengan Allah berubah, nggak perlu waktu lama. Karena apa? Karena memang thamarah, buah dari ilmu itu kembali kepada jati diri seorang muslim. Apakah hubungan dia dengan Allah ataukah hubungan dia dengan manusia? Taib. Karena orang yang baik, orang yang punya jati diri, yang punya attitude,
dia akan selalu memberikan kebaikan dengan orang yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, dari doa seorang nabi. Ya, beliau meminta kepada Allah, waj'alni mubarakan aina ma kunt. Ya Allah, jadikanlah aku ya Allah berberkah ya Allah di mana saja aku berada. Berkah itu apa? Kathratul khair wa dawamuhu. Ya, banyaknya kebaikan dan kebaikan secara terus menerus. Ya, ini kebaikan namanya. Di mana? Di mana saja kita berada. Ketika kita berada di rumah tangga kita, di rumah kita, kita akan bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau seandainya istri dan anak-anak antum, justru dia lebih suka kalau antum pergi keluar rumah. Ya, ini Abi sudah keluar kota, merdeka kita Abi keluar kota. Istrinya senang, anak-anaknya senang. Nah, kita khawatir ya, saya nggak memastikan, kita khawatir kita nggak menjadi sosok yang dirindukan dalam rumah tangga kita. Kita nggak menjadi sosok yang diidamkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini adalah hal yang penting teman-teman semuanya. Jauhkan stigma yang saya sebutkan tadi. Ini perkara akhlak, bukan perkara usul, ini bukan perkara manhaj ini. Kalau manhaj itu udah sikap kita dengan hizbi ini, itu manhaj. Harus kuat kita di situ. Kalau ini masalah biasa, nggak bisa. Ini bukan masalah biasa. Anda jangan istighfaf dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Anda jangan merasa entengkan, sepelekan apa yang datang dari Rasulullah. Seluruh yang datang dari Nabi besar sifatnya. Jadi antara yang dikhabarkan oleh Nabi, ya, sebaik-baik kalianlah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik untuk keluarga saya. Saya adalah suami yang terbaik untuk istri-istri saya. Saya adalah bapak yang terbaik untuk anak-anak saya. Ya, jangan mengaku diri kita sebagai seorang sunni. Jangan mengaku diri kita sebagai orang berjalan di atas manhaj salaf. Jangan mengaku diri kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita sering mendolimi istri kita, kalau kita sering mendolimi anak-anak kita, kalau kita sering berbuat jelek dan jahat kepada mereka, karena Nabi SAW tidak punya akhlak yang demikian. Ya, Rasulullah SAW orang yang punya sikap lembut. Sampai-sampai disebutkan Nabi gak pernah main tangan. Walaupun main tangan itu dibolehkan dalam beberapa kondisi, ketika seorang istri tidak nurut, tapi Nabi kita SAW tidak pernah main tangan. Ya, ini perlu kita koreksi dalam hidup kita teman-teman semuanya. Ya, ini perlu kita koreksi. Ini perlu kita evaluasi. Sejauh mana kondisi saya menjadi kepala dalam rumah tangga. Sejauh mana ya perhatian saya dengan anak-anak saya. Sejauh mana perhatian saya dengan keluarga inti saya. Nabi kita SAW pernah suatu hari beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan sangat lapar sekali. Dan di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Umar bin Khattab dan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata keduanya juga keluar karena sama seperti keluarnya Nabi, lapar pada waktu itu. Berangkatlah mereka ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan beberapa potongan daging kepada Rasulullah SAW. Beliau sangat lapar ini. Nabi berkata kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, anak saya sudah beberapa hari Fatimah gak makan daging. Apa boleh daging ini diberikan kepada anak saya Fatimah? Subhanallah. Beliau sedang lapar. Beliau tidak ingin hanya makan daging diri beliau sendiri, sementara anaknya gak makan di rumah. Gak mau Nabi kita SAW. Hal yang sekecil ini ternukilkan dari Nabi. Sementara kita makan ini, makan itu, nikmati ini, nikmati itu. Istri di rumah, anak-anak di rumah makan apa adanya.
Ya udah goreng aja telur dadar. Makan aja nasi sama garam, udah kita harus zuhud. Kita harus warok. Dia menikmati segala hidangan di luar sana. Tapi kan Ustadz nggak dosa, kita nggak membahas dosa di sini. Kita membahas jati diri kita sebagai seorang muslim. Ya, kita membahas sikap kita seorang muslim, akhlak kita sebagai seorang muslim, adab kita seorang muslim. Ya, bagaimana keberkahan itu, bagaimana kebaikan itu tidak hanya berhenti pada satu titik, tapi menyebar minimal kepada keluarga kita. Ya, dan diantara hal yang paling terpenting teman-teman semuanya, sesibuk apapun kita, ya, ada waktu yang antum harus berikan kepada keluarga. Waktu yang paling istimewa yang antum berikan kepada, yang antum miliki, jangan sama teman terus. Ya, jangan sama partner kerja terus. Berikan waktu yang paling berharga dengan orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita. Karena itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Iya, itu akan berpengaruh dengan perkembangan anak antum. Jangan sampai antum lupa perkembangan anak antum dari kelas 1 SD, tiba-tiba kok udah SMP ya anak saya ya. Kok tiba-tiba udah pakai celana biru, kemarin masih celana merah. Berjalan begitu saja karena apa? Karena tidak ada kepedulian kita dengan anak. Dan perkara ini sangat dijaga dalam Islam. Saya tekankan kembali. Perkara ini sangat besar diatur dalam agama Islam. Ya, kalau kita melihat Al-Quranul Karim, teman-teman semuanya, antum silakan lihat Al-Quranul Karim. Banyak sekali dialog-dialog yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dialog ayah dengan anaknya. Nabi Nuh alaihissalam berdialog dengan anaknya. Ketika datang air bah pada waktu itu, dan Nabi Nuh sudah berada di atas kapal, beliau berdiskusi dengan anaknya. Wahai anakku, naiklah engkau di atas kapal, engkau akan selamat. Irkam ma'ana. Tapi anaknya lebih memilih apa? Lebih memilih jalan keselamatan selain daripada jalan yang telah diberikan oleh bapaknya. Tapi setidaknya Nabi Nuh alaihissalam beliau sudah maksimal untuk menjaga, mendidik, mengarahkan, membimbing anaknya. Tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syahid bagi kita dari kisah ini apa? Kepedulian, adanya kedekatan, adanya dialog. Ya. Dan ini adalah hal yang perlu untuk dijaga. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala fi baitihi alyanan nas basaman dhahakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah beliau adalah manusia yang paling lembut di rumah. Paling lembut Rasulullah di rumah. Rasulullah itu laki-laki yang pelembut. Beliau sangat lembut dengan sahabatnya. Bahkan Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Daripada rahmatnya Allah kepada engkau ya Muhammad, Allah memberikan kelembutan kepada engkau. Dan ketika tiba di rumah, Nabi lebih lembut lagi. Lebih lembut lagi Nabi. Nah, ibu-ibu kira-kira suami ibu-ibu lebih lembut di luar rumah atau dalam rumah? Taib, basaman dohakan. Nabi itu lebih banyak tersenyum, banyak tertawa di rumah. Ya, nggak ngomel. Kita kadang-kadang di luar kan, masya Allah ketawa sana ketawa sini kan. Semua beban nanti di rumah dilemparnya. Paham nggak maksudnya? Ya, ketika bertemu dengan relasinya, ketemu dengan temannya, wah ketawa-ketawa. Nanti beban kantornya, beban kerjaannya, beban proyeknya, beban kegagalannya di mana ditumpahkan? Di rumah nanti semuanya. Marah-marah. Ya, nggak ada salah ngomel. Dikasih ini nggak enak. Dikasih itu makan apa yang kamu masak. Marah-marah tiap hari. Subhanallah. Tapi mengaku saya ini pengikut Nabi. Nabi mana yang kita ikuti coba? Rasul mana yang jadi panutan buat kita? Hah? Kalau Nabi yang Anda maksudkan adalah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam,
ini akhlaknya beliau, ini jati diri beliau. Besaman dohakan. Wa qalat, sampai-sampai Aisyah berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan walahu wala khadiman qat. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul istri beliau dan tidak pernah beliau memukul pembantu yang beliau punya. Enggak pernah Rasulullah melakukan perbuatan tersebut. Ya, sampai-sampai pernah Rasul ya, di antara hal yang ternukilkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah untukku." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah." Ya, jadi kan Aisyah berpikir ya ada doa lain lah apa gitu. Paham ya? Tapi ketika dimintai doa, "Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah." Ya, kemudian Nabi SAW melihat wajah Aisyah. Ya, seakan-akan Aisyah nggak suka, seakan-akan ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Aisyah, kau nggak suka saya doa dengan doa ini?" "Suka ya, yaudah saya suka ya Rasulullah." Ya, jadi tentunya banyak pelajaran dan faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antaranya apa? Ya suami istri kan biasanya kita sering minta doa sama siapa? Orang mau berangkat haji, orang berangkat umroh, atau ketemu ustadz ini, ketemu syekh ini. Tapi sama pasangan hidup kita pernah nggak minta doa? Ya kalau safar mungkin ya, ini di rumah ini masalahnya. Dan itu terjadi dalam hubungan Nabi kita SAW dengan istri beliau. Engkau nggak suka wahai Aisyah? Suka ya Rasulullah. Ya sudah. Pelajaran yang kedua para hadirin, Aisyah itu wanita suci. Orang yang insya Allah akan menemani Nabi dalam surganya Allah. Tetapi Nabi doa yang beliau panjatkan kepada Aisyah supaya diampuni dosanya. Lah kita, dosanya kita banyak, maksiatnya kita na'udzubillah, kezaliman kita banyak, ketika berdoa jarang sekali minta ampunan dosa. Yang cuma diminta, ya Allah sukseskanlah proyek saya. Ya Allah berikanlah keuntungan kepada saya. Ya Allah inilah ya. Enggak salah, saya enggak mengatakan salah. Cuman masalahnya di mana doa pengampunan dosa kok enggak pernah terselip dalam doa-doa kita. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, juga ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yasna'u fi ahlihi, apa yang dibuat oleh Nabi SAW di rumah beliau. Disebutkan fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Bagaimana kebiasaan Nabi SAW di rumah beliau? Ya, kalau seandainya di zaman itu ada internet atau A, B, C, D, pasti Nabi juga enggak menggunakan itu di rumah beliau. Ya, beliau mungkin akan menggunakan pada waktu-waktu tertentu, kalaupun ada. Ya, hal yang baik, hal yang penting. Tapi ketika di rumah Nabi kita SAW, kata Aisyah, kana fi mihnati ahlih. Nabi itu di rumah membantu istrinya, membantu pekerjaan istrinya. Bahkan ada hal-hal yang menyangkut tentang ya kehidupan beliau akan berbuat sendiri. Ya, terkadang beliau menjahit bajunya yang koyak. Ya, terkadang beliau menggantikan ya bajunya. Lah kita sekarang ini air misalnya kalau kita jalan langkahnya cuma 10 langkah. Nah istri di belakang sana lagi masak. Dek, ambil minum dulu. Itu hampir di situ tuh. Dosa, saya nggak bicara dosa, kita nggak bicara dosa di sini, tapi kita bicara jati diri seorang muslim. Ya, kita berbicara sebagai umatnya Rasulullah SAW. Yang lebih parahnya lagi, istri suruh beli gas. Gas yang 10 kilo, istri yang suruh beli. Ya, beli gas, belanja, jemput anak. Kalau masak nggak enak, marah-marah. Ya, akhi. Ya, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, kita harus memperbaiki diri kita. Saya sudah menyebutkan di awal tadi hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak hanya berbicara hubungan kita dengan Allah, tapi kita juga berbicara hubungan kita dengan manusia. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan manusia, demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari perilaku kita tersebut. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Perkara selanjutnya dan terakhir, dengannya saya tutup pengajian di siang hari ini, yaitu sikap kita ya dengan orang tua kita. Iya, dan inilah perkara adalah perkara yang penting dalam agama. Saking pentingnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan haknya yaitu tauhid ya dengan hak orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik. Iya, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma min mu'minin lahu abawan." Tidak ada seorang mukmin yang dia memiliki bapak dan ibu yang kemudian dia berbuat baik siang dan malam kepada kedua orang tuanya, illa fatahallahu lahu babain minal jannah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepadanya dua pintu dari surga. Dan disebutkan oleh Abu Lais Al-Samarkandi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kepada kita satu ayat pun ya yang memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka akal itu sudah cukup bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Itu kata Al-Imam ya Abu Lais As-Samarkandi rahimahullah. Enggak ada satupun ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua, enggak ada. Tidak ada satupun ayat yang melarang kita durhaka dengan orang tua kita, enggak ada satupun ayat itu. Wala ayat wala hadis, enggak ada. Tetapi sudah cukup akal yang dimiliki oleh manusia untuk dia selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan dia tidak pernah durhaka dengan kedua orang tuanya, sudah cukup, kata Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi. Taib. Dan disebutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ka'b bin Malik berkata, "Innallaha la yaj'al halakal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi liyaj'ala lahu al-'adzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesengsaraan seorang hamba ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya dan menjadikan azab untuk dirinya. Ya, nah ketika teman-teman semuanya, setiap kegiatan antum melakukan, dagang, bisnis, selalu antum gagal. Ya selalu nggak berhasil, buka dari pintu ini gagal, buka pintu ini gagal, buka pintu ini gagal, buka pintu ini gagal. Sebelum Anda koreksi A, B, C, D dari dagangan Anda yang Anda dagangkan, ya hal yang juga perlu Anda koreksi di awal perkara, ya apakah saya pernah menyakiti orang tua saya? Apakah pernah saya mendolimi orang tua saya? Jangan-jangan karena sikap kita dalam ya bermuamalah dengan orang tua kita membuat sakit hatinya, dia mengadahkan kedua tangannya. Ketika dia mengadahkan kedua tangannya, ya Allah, dia terlalu sering menyakiti hati saya. Allah, sulitkanlah semua perkaranya ya Allah. Kalau orang tua kita sudah berdoa seperti sudah selesai kita, ya Allah, sudah final kita, final kegagalan, game over hidup kita sudah. Nah selama orang tua kita masih hidup, ya antum segera minta maaf. Ya saya hanya menyebutkan satu sudut ya, bukan berarti kita hanya ingin mencari dunia. Tapi kita ingin berbicara sebuah kesuksesan itu di balik itu ada doa orang tua kita. Ya antum sewa orang yang ahli berdagang, ahli berbisnis. Ya wah ini harus saya bayar ini, kelas itu. Betul, itu hal enggak salah. Tapi ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu semuanya. Ada sesuatu yang lebih ya baik dari itu semuanya. Apa itu? Doa orang tua kita. Doa mereka tembus ke langit ketujuh kepada Zat yang memberikan rezeki. Wa fis samai rizqukum, kata Allah, ma tu'adun. Iya, di atas langit itu ada rezeki buat kalian dari apa yang Allah janjikan. Dan rezeki yang ada di langit itu akan tembus dengan apa?
doa kedua orang tua kita. Jadi apapun kegiatan yang antum lakukan, apapun bisnis yang antum kerjakan, ya minta dulu keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita tahu kita berbisnis, tahu berbuat ini dari orang lain. Walaupun dia nggak pernah protes, walaupun dia nggak pernah berkata apapun kepada kita, tapi dalam hatinya, ya Allah kenapa anak saya begini ya Allah. Dulu dia cerita semua sama saya, sekarang dia nggak cerita lagi dengan saya. Pertama kita rugi, telah menyakiti hati orang tua kita. Yang kedua kita telah meninggalkan sesuatu kekuatan yang besar untuk keberkahan hidup kita dan kesuksesan hidup kita. Pertama, umi, abi, walaupun abi kita, umi kita nggak ngerti bagaimana membrand produk, nggak ngerti mereka. Bagaimana ini nggak paham mereka. Tapi dia punya naluri sayang kepada anaknya, dia punya doa. Nak, kamu jangan begini, nak, kamu jangan begini. Oh ya Masya Allah, nak jalan. Doa ibu selalu menyertaimu. Udah, antum insya Allah akan jadi orang yang sukses. Antum akan jadi orang yang sukses. Dan antum silakan baca, teman-teman semua, sejarah kehidupan para ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Apa sebab kesuksesan mereka? Di antara sebab kesuksesan mereka, mereka adalah anak-anak yang selalu patuh dengan orang tuanya. Antum silakan baca. Ya, bahkan ya saya dapat berita, saya dapat informasi orang-orang Cina ya, orang-orang pedagang besar, orang Cina lah secara keumuman, itu ibaratnya ibunya itu jadi jimat buat mereka. Jadi jimat ya. Jadi kesuksesan mereka itu pada ibunya, jimatnya itu pada ibunya. Jadi ibunya itu dijaga benar sama mereka. Walaupun kita nggak punya keyakinan seperti itu, tapi yang kita punya keyakinan apa? Mereka punya doa yang akan tembus ke langit ketujuh. Ya, maka sangat rugi antum meninggalkan ibu dan ayah antum, kemudian mencari hal-hal yang itu tentunya belum ada sebuah kepastian untuk kesuksesan kita. Ya, dan ini lagi-lagi kita bahas adalah jati diri seorang muslim. Bagaimana dia menjadi berkah di mana saja dia berada. Nah, wallahu taala alam bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya soalnya nggak tahu waktu, tapi biasanya kajian 1 jam 15 menit ya. Nah, ini sudah 1 jam 15 menit, bahkan sudah 20 menit, takutnya nanti buyar, nggak konsen lagi. Tapi mungkin ada waktu yang tersisa, ada sesuatu mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Atau saya yang tanya? Nah, mungkin dari ibu-ibu silakan, saya tunggu 1 menit. Baik. Nah, silakan. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kondisi seseorang yang sudah meminta maaf dari kesalahan yang dilakukan kepada seseorang, yang kemudian seseorang itu tidak memberikan maaf. Ya. Nah, kondisi seperti ini teman-teman semuanya, pertama kita meminta maaf ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepadanya. Dan kemudian yang kedua, dia tetap tidak memberikan maaf kepada kita dalam keadaan kita sudah meminta maaf secara tulus. Dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah pribadinya kita, jati dirinya kita. Dan dia tetap dengan kondisi demikian sampai kita meninggal atau sampai dia meninggal.
Ya, maka dengan kondisi seperti ini insya Allah kedepannya Allah akan memudahkan urusan kita. Ya, yang penting ada usaha yang telah kita lakukan untuk meminta maaf dengan tulus. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis teman-teman semuanya, ketika manusia itu melewati sirat, di ujung sirat ada namanya qantarah. Disitulah akhir Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan orang-orang yang berselisih. Bahkan disebutkan kambing yang menanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diselesaikan? Di qantarah. Ya, nah selesai dari qantarah itulah semua hal-hal yang tidak baik dalam hati manusia itu dibersihkan semuanya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi qantarah itu akhir daripada sirat. Yang setelahnya langsung surganya Allah. Apa fungsinya? Saya ulangi kembali, disitulah tempat Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara manusia yang tentunya dia telah berusaha untuk meminta maaf, berusaha untuk jujur dan ikhlas, tapi kondisinya tetap seperti yang diceritakan tadi, maka diselesaikan oleh Allah yang maha bijaksana. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.